wah ini harusnya jangan keluarin di dekat-dekat mau game masuk juga ya. sih. Itu harus kita bahas nanti. Karena serunya sama ya Flo ya. Yap, tanpa kita langsung melihat di Sunhawk game kita yang keempat kali ini. Arah pesawatnya pelit, tapi di Sunhawk nggak peduli arah pesawatnya kemana, pasti nyampe kok ke arah kota masing-masing. So, tim-tim sudah mulai turun juga, sudah mulai menyebar ke berbagai angle yang berbeda-beda, dan sudah terlihat juga kali ini dari tim-tim yang turun, belum ada yang bertabrakan atau bersenggolan. Nah ini pertanyaan gue ke Jan. Itu dong, ditanya Kalau dong. misalkan ya kita ngomongin Sunhawk di yang cowok-cowok kan ya oke lah gameplay mereka dan healing dan segala macamnya. Kalau di ladies perkembangannya sekarang seperti apa untuk gameplay di Sunhawknya? Ini gue senang banget sih karena di minggu pertama healing tetap ada. Tetap ada. Tapi healingnya ini bukan healing yang wah, lihat dulu ya. Sudah bingung nih ya. Tapi Pulau Alpha sih masih bergerak. Nah, gue lanjutkan lagi. Healingnya nih bukan healing yang dari awal kayak gue tinggalin lu satu orang di bagian belakang baru heal. Mereka tetap berusaha untuk masuk setidaknya paling paling dekatnya itu di zona keempat gitu loh. Jadi tetap ada try hard yang mereka lakukan, dan kalau kita berbicara sana nggak bohong ya, memang kadang-kala udah nggak bisa masuk sekali karena tempat yang juga nggak besar gitu loh. Oleh karenanya baru melakukan healing. Di minggu pertama yang gue lihat melakukan healing komit ini cuman Zota dari kuda terbang. Kemudian juga BNW di titik ini pas banget gak bisa masuk painan baru melakukan healing. Dan satu lagi gue agak lupa entah CX atau siapa gitu, tapi selebihnya melakukan fight, dan itu yang menurut gue membuat Sunhawk not too bad lah untuk disaksikan di minggu yang pertama pasta. Oke, berarti gameplaynya bisa dibilang udah menyesuaikan juga dan udah mengadaptasi apa yang dilakuin sama para cowok-cowok di PMPL berarti ya. Betul, karena dia yang para player cowok di PMPL atau secara general lah ya, kita katakan di PMPL juga sekarang bukan lagi yang komit tinggalin satu kan, tapi tetap berusaha di zona keempat untuk melakukan fight, kemudian juga tetap coba masuk ke dalam zona, dan itu menurut gue wajar kalau melakukan healing karena ya memang Sunhawk udah gak segampang kita berbicara Erangel Miramar yang banyak terrainnya, kendaraannya banyak, luas daerah daratan lebih luas. Jadi ya, healing tetap jadi pilihan tapi bukan menjadi strategi pokok lah, bisa kita katakan seperti itu. Oke, kalau dari kacamata lo gimana Flo? Jelas sih. Healing yang ya dimanapun terjadi lah sekarang. Ya baik lagi sih. Sekarang udah nggak ada namanya orang tuh keliling-keliling kayak zaman dulu. Bisa muter-muter berbagai kota, naik motor, naik buggy untuk healing. Kenapa? Karena semua tim juga ngabisin healing di kota gitu. Lu percuma gitu. Zaman dulu Badru Ken gitu ya, muter-muter keliling-keliling, Requiem gitu kan. Muter-muter dari Docks ke Kampong, ke Lakawi, ke Camp Bravo, muter ke Kau. Sekarang percuma, lu muterin gak ada apa isinya gitu. Karena dia habisin. Semua tim tuh ngabisin, at least kayak megang 15, 16. Buat apa? Buat momen terakhir. Andai mentok banget gue healing. Bukan karena mereka itu nggak mau fight, tapi karena nggak bisa fight. Kita maju nih pasti rata nih guys. Ya betul. Ini open field depan mau nggak mau ya udah 3 coba aja. Situasional berarti ya. Satu lagi melakukan ibaratnya ya paksa healing deh. Gimana pun naiknya mau hashtag 6 juga bodo amat, yang penting pegang poin gitu kan. Dan ternyata juga dari Bonafide gitu. Hal yang mereka lakukan bukan si Ucup muter-muter atau bos muter-muter cuma healing doang, tapi dia maju. Betul. Bahkan mereka sampai zona ketiga, 4-4-nya makanin zona. Iya. Dan satu hal yang gue lihat sekarang kayaknya buat tim-tim yang pakai strategi healing dengan situasional yang sekarang itu rata-rata misalkan mereka pulang karena lobby setidaknya tim tersebut ngebawa kayak minimal 3 elimination lah. 3 eliminasi lah, bahkan semalam ya di sebuah third party turnamen, gue liat Dewa United karena tadi ngebahas bola fight ya kan, player-player sekarang ke DU. Betul. Mereka udah seperti itu, sampai zona kelima tetap coba untuk masuk. Ucup tapi masuknya malu-malu. Kalau yang lain kan masuknya rambo gitu. Kalau Ucup ada pohon, diam dulu. Iya maksudnya gitu, jadi kayak tetap ada upaya kalaupun apes temen gue di depan, gue nge-heal gitu. Oh benar. Tapi yang di depan tetap sigap gitu. Malu-malu gitu masuknya. Nah kalau kita masih ngomongin healing sedikit nih, kira-kira ini kita ada podcast sedikit di early game ya, karena memang pick off yang akan terjadi. Masih belum terlalu detail, tapi daripada kita ngalur dulu, mendingan kita bahas masalah strategi healing ini. Dari kacamata lo Flo, ketika ada satu tim yang pengen healing, paling fleksibel menurut lo main healing tuh looting di daerah mana? Aduh banyak banget sih. Docks Cave Kampong kah atau emang harus ngiterin semua daerah yang sekiranya udah ditinggalin? Kalau gua sih cukup lu turun di kemah semua kompon-kompon sekitar itu cukup banget. Atau kalau Docks itu nggak cukup sendirian, Docks itu harus sambung sama tempat lain. Makanya GD maraton berarti ya? Iya, GD itu nggak pernah cuma di Docks. Mereka split sampai ke cave, sampai kalau ada kampung bisa diambil kampung. Bantai juga kadang diambil ya? Iya, BF-nya nggak healing lama gitu, nggak bisa cuma ngambil kampung doang. Mereka tuh pasti ngambil 2, kalau nggak kampung Lakawi, kampung Docks dan Lakawi. Jadi memang nggak bisa lu cuma turun satu kota dan berharap lu bisa healing gitu. Biasanya butuh banyak banget kompon-kompon kecil dan butuh hoki juga. Kadang-kadang tuh lu kalau emang gak hoki mau lu looting satu map, kalau emang gak spawn, gak spawn. Betul. Itu sih hal yang paling menarik disampaikan Flo di online di akhir ya, karena kadang-kadang
kita tahu Sanok sendiri sebelum room turnamen udah tinggi untuk dropnya lah bisa kita katakan ya, terutama untuk utility healingnya. Tapi kembali lagi kalau memang tidak ada sana ya tidak ada, mau di gimana pun juga. Dan mungkin kalau gue boleh pas memberikan additional opinion lagi, gue ngeliat healing ini efektif buat tim-tim yang di pojok. Karena kalau di bagian tengah menurut gue sayang kalau dia lebih fokus mencari first aid, lebih fokus mencari boosting. Mereka harus lebih fokus untuk mengamankan posisi. Kalau di bagian tengah, kalau di bagian pinggir, ya udah berkata Flo tadi, satu kota besar, sisanya tetap mencari di bagian pinggir-pinggirnya, dikumpulkan seiring mereka tailing masuk ke dalam. Dan kalau udah nggak mungkin, tapi tau gak kenapa orang di center itu hampir nggak pernah melakukan healing? Kenapa tuh? Lu kalau nge-split mau ditangkap berapa tim? Kalau banyak sih yang bisa ngontrol tempat lo bergerak. Jadi selain sayang banget lu lepasin posisi-posisi yang harusnya lu dapet karena lu di center circle, lu juga resiko gede banget lu nge-split kemana-mana nge-looting, lari-lari keliling-keliling compound, itu resiko gede banget. Sama seperti dari tim DU tampaknya yang mengambil resiko besar, berlompat-lompat di udara kali ini melihat tim Bigetron yang tampaknya belum ketahuan deh kayaknya. Kayaknya belum ketahuan, tapi dari Bigetron udah dapat informasinya. Babila udah ngeliat ada lompatan-lompatan manja dari seorang Aleta, namun masih belum ada bonfire dari pemain-pemain Bigetron kali ini. Karena mereka masih bermain safe di tempat mereka sekarang. Terlihat dari Babila sendiri masih belum bisa menerima follow up dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Sedang ada split yang dilakukan oleh Bigetron saat ini, tapi mereka keluar dari bootcamp begitu cepat supaya mereka tidak terkontrol oleh tim-tim lain, termasuk DU yang sudah mulai mendekat menuju ke bootcamp. Ya, terlihat beberapa tim juga baru masuk ke menit 7, sudah keluar dari kota mereka masing-masing, bahkan sudah melakukan setup di area-area yang dekat dengan kota-kota lawannya. So far terlihat juga tampaknya dari tim BTR yang mereka pun nge-split ke berbagai grup, coba mendapatkan informasi yang terbanyak dan juga terlengkap di area sekitar mereka. Dan kalau kita perhatikan juga sampai menit 7 ini baru ada 3 player yang pulang ke lobby, itu pun 3-3-nya berasal dari tim ataupun player yang memang tidak bermain. Ya betul, itu masih melanjutkan untuk informasi yang kita berikan tadi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung dan menyaksikan PMVB kali ini, ada beberapa pemain memang yang masuk ke dalam lobby, tapi mereka tidak bisa bermain secara aktif karena memang mereka ada kesibukan lain. Tapi salut untuk mereka karena menyempatkan waktu untuk masuk ke in-game supaya tidak ada timpang-timpang, tidak ada tim yang hanya bermain dengan 3 orang dari awal, walaupun kita bilang kayak BF, Simba, dan juga dari RBCL mereka bermain bertiga. Tapi untuk masuk ke dalam lobbynya mereka tetap berempat. Yap, harus lengkap, mereka tetap merespek dengan peraturan yang ada, tapi baru ngomongin Simba, tampaknya mereka pun bertempur dengan tim Grims kali ini yang belum tersorot oleh kamera kita karena fokus menuju ke arah tim Dewa yang sedang melakukan skop-skop kali ini yang menuju ke arah rumputan. Betul, tapi komit banget sepertinya fight yang dilakukan antara Grims dan juga Simba, karena Simba sekarang hanya menyisakan last girl standing dia. Tinggal si Baby ya? Babita. Ya, Babita untuk last girl standing dari arah tim Simba kali ini. Ada di bagian ujung dari jembatan, sudah mulai mengokar sebuah granat, lempar. Akan dilemparkan ke depan sana, tapi timingnya gue rasa gak bakal dapat. Dan ada sebuah flank yang dibangun menuju ke arah sebelah kiri. Bunyi vehicle sudah mulai terdengar, namun langsung direspon Babita. Sedikit menarik mundur dan merespon dengan sebuah utility. Granat terakhir akan dilemparkan ke seberang jalan sana. Namun hanya sebuah splash damage yang diberikan ke pemain dari Grim saat ini. Iya, tanpa terserang Babita gak banyak ruang gerak yang dimiliki. Dia pun bermain hanya dengan posisi front. Barulah dia bisa berdiri ketika sudah mulai tarik mundur. Dari tangan seorang Maca, dia pun harus mikirin gimana bisa survive dan juga nyelamatin teman-temannya karena posisi mereka tepat di ujung zona dan mereka punya keunggulan untuk coba nahanin tim Simba yang sebenarnya sangat player, tapi dikarenakan posisi tim Grims yang kenoknya cukup berbahaya, mereka pun nggak bisa langsung rush ke arah seorang Babita. Ya betul, bermain sabar sepertinya untuk pemain-pemain dari Grim saat ini. Mereka nggak ingin buru-buru untuk mendapatkan last girl standing dari tim Simba kali ini. Dan fight sudah mulai pecah di arah GP. Kali ini berhasil mendapatkan salah satu pemain dari RBCL. Masih belum dipulangkan ke arah lobby, masih belum menjadi poin untuk timnya saat ini. Dan belum tertangkap oleh kita. Sekarang kita sedang berfokus untuk proses penyelamatan last girl dari pemain Simba tadi. Dan akhirnya tapping through the smoke dari kuda terbang yang berhasil mendapatkan poin pertamanya, memulangkan satu anggota dari RBCL. Iya, kita bakal dari RBCL tampaknya tadi kehilangan satu player di awal-awal karena tenggelam. Yep. Tambah lagi satu dipulangkan ke arah lobby, tinggal 2 player yang bertahan kan untuk tim RBCL yang pasti bakal menjadi PR yang cukup berat bagi mereka. Yeah. Tapi sekarang diperhatikan juga dari timku udah terbang kali ini, bakal bermain di pinggir-pinggir tebing, bakal coba nge-push menuju ke arah tim RBCL sekaligus coba untuk melakukan clearing di area zona yang mereka sudah kuasai. Ya, betul, 3 pemain mereka sudah cukup berani juga untuk mengintip pergerakan dari RBCL kali ini. Sementara satu orang lagi dengan menggunakan motor tadi melakukan sebuah penyisiran ke arah sebelah kanan, kiri, mencari informasi lebih lagi. Belum mendapatkan kemanakah pergerakan dari RBCL. Tapi dengan adanya sebuah rumah yang mereka lihat, sebuah perumahan, sebuah kompon di bagian pinggir jalan, harusnya mereka sadar nggak ada tempat lain lagi yang bisa dipakai
untuk bersembunyi dengan perfect kecuali kompon ini. Ya, tapi ya, kita perhatikan sekarang juga dari tim Kuda Terbang, mereka pun sedang coba untuk melakukan sweeping di pinggir area zona. Mereka belum tahu RBCL sedang ada di mana, keberadaan mereka belum diketahui dan Kuta nggak mau ngambil keputusan-keputusan yang terlalu cepat. Dan tampak ya, untung saja mereka nggak berjalan menuju ke arah kompon karena mereka bisa di take down dan juga ada tim Bulls yang arah tepat di belakang mereka. Kayaknya belum tahu informasi bahwa Kuda Terbang ada dalam posisi yang begitu open sebenarnya. Betul, tapi Kuta kayaknya sadar karena ada bunyi-bunyian vehicle di belakang mereka dan sebuah informasi masuk ke arah Kuda Terbang tadi Uci. Dengan skop 4-nya berhasil mengetahui satu setup dari pemain Bulls yang ada di bagian seberang sana. Sementara dari Kuda Terbang, mereka langsung setup dengan sedemikian rupa. 3-1 setup yang mereka lakukan saat ini. Namun belum ada fire yang dilakukan oleh Uci saat ini juga masih memantau pergerakan dari Bulls. Satu vehicle bergerak ke bagian seberang tebing, tapi sepertinya dari arah Kuda Terbang mereka mulai membuat suara-suara panas. Ada beberapa vehicle mereka yang mereka gunakan untuk bergerak ke arah tempat yang lebih nyaman lagi. Belum langsung menabrak arah rumah karena memang masih ada dua pemain juga yang mereka amatin dari RBCL plus ada satu gangguan dari bagian sebelah kiri dan sudah ada berfire terjadi. Kali ini Baby bakal menghadapi RBCL untuk menghadapi dua pemain terakhir dari RBCL. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke sebuah ruangan akan segera meletup. Balon hijau mana? Masih belum bisa korek ternyata untuk mendapatkan sebuah knockdown. Dua pemain ini akan langsung melakukan split supaya tidak langsung dipulangkan ke arah lobby. Iya, tapi kita bakal lihat seorang Baby Candy terus menuju ke arah tim RBCL. Kali ini RBCL hanya misalkan dua pemain, tentu membuat mereka harus sangat-sangat berhati-hati. Baby Candy tampaknya sudah mengetahui bahwa dia ada dua orang kecil, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Granat pun gagal mendapatkan pemain dari RBCL, tapi Audrey ditumbangkan oleh tim Kuda Terbang. Tinggal satu player terakhir. Gak bisa bertahan sih. Bye-bye. Kelar dan RBCL dipulangkan karena lobby. RBCL masuk 3 menuju ke arah Kuda Terbang karena tadi pemain satunya lagi dari RBCL termakan oleh air laut kayaknya. Iya. Termakan oleh air laut ataupun bisa dibilang dia tenggelam. Betul. Dan kita bakal lihat yang juga tampaknya tim pertama pun dipulangkan dengan cukup cepat di menit 12 di game kita yang ke-5. Yap. Ini nggak ke-5 dong, ke-4. Oh iya, 4 ya. Game 5 nanti Mirama. Sebelum akhirnya kita melihat akhirnya mana yang bakal di-repeat untuk game yang terakhir karena untuk bonus match-nya itu bakal kita shuffle lagi, di random lagi. Nanti yang nge-cast gua, Sanskui sama Eldoge. Iya, betul sekali. Gua mau kasih Eldoge tutup mata dan dia yang rolling. Oh, dia yang rolling ya? Ya. Oke, kita bakal kasih Eldoge untuk nge-rolling nanti sambil ngelihat sebuah pergerakan yang begitu hati-hati dari tim TWE kali ini. Ada Kiau yang memantau dari bawah atau dari arah sebuah batu. Tidak ada tim lain yang mendekat ke arah mereka, tapi kalau kita perhatikan di bagian minimap tadi ada beberapa tim yang berdekatan, ada YNF yang berdekatan dengan mereka juga. Sementara split yang dilakukan oleh TWE begitu luas sekali ini. 1-1-1-1-4 split position untuk TWE di bagian kompon ini. Ya, mereka melakukan split yang cukup baik kali ini juga. Dari kompon sampai ke high ground, mereka pun split dengan vision yang berbeda-beda. Memastikan mereka tidak ada kena backstep dan juga sekaligus bisa melihat pergerakan lawan-lawannya. Poin kami bakal berlari juga menuju ke arah tim Kuda Terbang yang sudah melakukan setup. Ini pasti bahaya banget untuk tim Void berlari begitu open. Sejauh ini belum ketahuan atau belum ditembak oleh tim Kuda Terbang dan Void pun akhirnya memutuskan untuk tidak berlari kembali menuju ke arah kompon tersebut. Ya betul, dan zonanya ternyata mengambil bagian bootcamp dan juga paradise untuk di bagian ujung-ujung circle arah utara dan barat. Sementara kalau kita lihat mayoritas ladies yang bertanding, tim-tim ini semuanya akan datang dari bagian selatan. Ini bakal jadi pengikisan massal. Kalau nggak ada yang muter jauh, ini bakal jadi pengikisan massal karena jalur entry di arah selatan akhirnya baru dibilang tiba-tiba sebuah pick off terjadi di mana CX Heli berhasil mendapatkan satu pemain dari BF langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama masuk untuk CX Heli di menit 14. Iya, kita bakal lihat juga pakai masuk ke zona kita keempat. Banyak tim yang mau nggak mau harus entry point dari sisi selatan dari circle kali ini pasta, di mana kita bakal melihat di pinggir-pinggir Kuari bakal terjadi fight demi fight demi fight dan senternya dikontrol oleh tim Bigetron dan beberapa tim lain. Tinggal menunggu nanti akan pental kemana nih zona yang kelima yang pasti bakal krusial banget. Baru diomongin tampaknya dari tim yang end free merupakan seorang Caroline dari tim Bulls dan bakal karena lebih tanpa berlama-lama. Betul, nggak pakai lama, mereka nggak ingin kehilangan mangsa yang sudah mereka incar dari tadi. CX Heli, mereka bermain sabar di bagian pinggir dari Kuari, tidak terlalu agresif kali ini. Split juga masih mereka lakukan untuk menahan tim yang terlambat masuk ke dalam zona saat ini. Bulls yang mungkin bakal menjadi incaran dari CX Heli karena dari seorang Sasha juga sudah mulai melihat ke arah tebing-tebing, ke arah bukit-bukit seberang sana. Kalau ada beberapa player yang terlihat di bagian situ. Ya, kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah melakukan setup dan banyak tim juga yang kali ini mulai harus mikir ini, healing gak guys? Kumpulin gak guys healing yang kita miliki? Karena tentu jalur mereka menuju ke arah zona cukup sulit, termasuk juga kali ini juga untuk tim Bulls yang sudah melakukan split dan gue belum melihat dari tim Bulls bisa ini sih nge-take down tim-tim lain dikarenakan sekarang mereka split dan di bawah mereka serta kanan mereka ada dua tim berbeda yang siap untuk bertempur dengan tim Bulls andai kan mereka engage fight. Ya betul, apalagi tadi satu pemain dari Bulls sudah berhasil diamankan
di mana Caroline dipulangkan tanpa ada perlawanan ketat dari pemain-pemain Bulls saat ini. Mereka nggak berani langsung bangun flow melihat ada satu korban yang mereka rasakan tadi. Jadi sekarang mereka bakal bermain lebih hati-hati lagi. Kanan kiri seperti yang lo bilang sudah dijaga, bahkan tidak hanya kanan kiri, depan belakang semua sudah menjaga. Tapi Aditama, ada Vanilla yang sudah mulai bergerak. Ada satu bangsa yang bakal dilihat sama sekali, masih bisa dihindari dari tembakan dari bagian belakang. Follow up dari pemain Aditama juga masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut. BF masih cukup tenang di balik sebuah batu, pergerakan agak kelihatan, tapi itu crash yang begitu lengket datang dari Aditama. Vanilla berhasil mendapatkan satu pemain dari tim BF, tapi ternyata bukan Aditama karena ARF lah yang mendapatkan poin tersebut. Tembakan datang dari ARF, Sandwich dan BF kembali lagi kehilangan pemain mereka saat ini. Iya, tapi lihat ya Aditama tampaknya sudah menyiapkan juga beberapa first aid untuk digunakan di momen-momen yang terjadi. Dan di sini dari tim BF sudah pulang ke lobby, 14 menit tersisa dan juga 51 player yang masih remaining kali ini. Itu yang membuat zona kita yang keempat akan semakin panas lagi dengan jumlah player yang masih cukup banyak bertahan. Lihat dari soal apakah melihat dari Mayrek berlari begitu open, mendapatkan seorang K yang langsung ditumbangkan. Percobaan kedua mendapatkan pemain ARF, tampaknya dari seorang Aldrin sekarang harus sedikit bermain defensif karena dari seorang Kia nge-push menuju ke arahnya JX dalam posisi yang tidak terlalu nyaman dikarenakan tiga player mereka harus engage dengan tim ARF tepat di ujung dari blue zone-nya, sedangkan satu member sudah masuk ke arah zona. Ya, satu pertanyaan di kepala gua adalah sebuah pergerakan yang menurut gua polos banget dari ARF tadi menjadi santapan CX dengan sangat-sangat legit. Satu memang didapatkan, dua lainnya lolos, tapi sepertinya bakal berlanjut karena satu dalam posisi yang sigap. Sebuah habis dilakukan namun CX mendapatkan korban yang berikutnya, mengintip kembali dari balik sebuah gunung, tapi dia bakal meliti dari pergerakan sebelah kiri ke regress. Dilakukan oleh seorang Syasha, masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi granat dimasak, lempar ke depan dan Kia tertangkap. Granatnya nggak connect, Kia bakal dipulangkan ke arah lobby. Last moment standing spoon berhasil terpick off dan Jax Heli mempertahankan posisi mereka sambil merasakan peluru-peluru paras dari Bulls di arah depan. Iya, tampaknya Bulls yang posisi yang begitu enak di bagian high ground, tinggal melihat tim CX yang kali ini berlari di bagian low ground, gak punya tempat untuk ngumpet, dan sekarang dari tim CX kehilangan dua member mereka sementara waktu ini, di mana zona keempat akan bergerak dalam waktu 15 detik lagi, dan zona keempat kelima biasanya akan memakan cukup banyak korban nih pasti. Cukup banyak korban dikarenakan baik lagi zona yang sudah mengecil dengan drastis, jumlah player masih banyak, mau nggak mau harus hantem-hanteman. Ya betul, bahkan dari TWE juga nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Kali ini ruang rotasi mereka terpotong bertemu dengan tim Point. Jackson juga melanjutkan fight bertemu dengan tim Onyx, dan kali ini satu persatu dari Tiger Wong diamankan, digunakan ke lobby. 2 poin masuk berarti ke tim Point, tapi Point masih punya mangsa karena Tiger Wong masih belum semuanya masuk ke dalam zona. Masih ada 2 pemain mereka yang bermain di pinggiran zona keempat dan proses mencari informasi yang lebih detail. Dan ini dia yang ingin gue bahas, meta DBS tidak hanya, atau meta shotgun tidak hanya terjadi di PMPL, tapi PMVP juga terjadi. Iya, ini banyak yang mulai menggunakan juga meta shotgun karena baik lagi pas untuk shotgun itu untuk close range itu memang paling kuat. Kalau ketika zona-zona mulai menuju urban atau perumahan, ada baiknya ketemu shotgun lepasin DMR, pegang shotgun aja. Iya. Karena OP banget jarak dekat pas. Betul, tinggal pilihan shotgun tergantung yang nyamannya ya. Mau pakai apa? DBS kah, S12 kah, atau yang lain-lain, terserah, itu pilihan masing-masing. Tapi smoke yang sudah di-setup, ada terus smoke yang dilakukan oleh seorang Areta. Gagal tadi untuk mendapatkan seorang Mute yang menyeberang untuk menyelamatkan dan melakukan sebuah revive tadi. Dan sepertinya DU, mereka bakal terfokus ke arah lain lagi. Sementara Bulls tertangkap satu pemain mereka bertemu dengan Aditama, dan Point juga tertangkap satu anggota mereka. Aditama tersandwich depan dan belakang. Fokus yang bakal mereka lakukan karena Aditama sudah tertahan oleh Onyx. Mereka juga bertemu dengan tim-tim lain juga, dan ini bakal merepotkan mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona. Dan di arah sebelah kanan sudah ada jalan yang dibuka oleh seorang Dede untuk memastikan jalur yang akan dilewati Aditama ini aman. Jangan sampai terpick off lagi karena sekarang sudah semakin mengecil. Zona keempat akan segera hilang, zona kelima akan segera muncul, dan pengamatannya begitu lengket banget dari seorang Vanilla. Berhasil merotin satu pemain dari YNF yang ada di balik sebuah batu. Iya, Vanilla masih megang juga kali 4. Bahkan Cutes 28 first aid sudah dipegang olehnya. Zona keempat OT menutup, biasa zona kelima juga sudah mulai perih-perih kali ini, dan tampaknya dari Vanilla nggak bisa lari kemana-mana lagi. Peluru ini hujani dari berbagai angle, tentu yang membuatnya cukup sulit untuk bergerak. Tapi kalau gue jadi Vanilla, gue bakal berlari menuju Cutes. First aid kit gue. Yep. Gimana caranya perlama dia bisa healing di dalam area blue zone. Betul. YNF dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Terkena peluru dari berbagai angle juga. Bahkan mereka nggak punya cover yang memadai dengan posisi yang arah tepat di ujung zona. Yeah. Membuat mereka kali ini ya pilihan terbaik mungkin adalah tarik kaki tim Onyx. Gimana Cecil aja langsung ditumbangkan, dan mungkin akan coba paksa fight engage dengan tim Onyx. Ya betul, tapi YNF belum mendapatkan informasi yang detail karena tadi satu orang di bagian sebelah kiri belum terdeteksi. Sope berhasil memberikan
sangat bagus, bahkan sekarang juga menjatuhkan satu pemain dari INF. Tinggal satu orang saja, Tela, yang tersisa dan sedang melakukan sebuah revive. Ya, kita bakal jadi seorang nge-push, nge-bait tim INF keluar dari pertahanan mereka, tapi Granat. Ini nih skakmat nih, ini skakmat namanya. Granat dikokang, dilempar, dan pulang ke arah lobby. Itu bukan skakmat sih Flo, tapi gamenya diselesaikan karena Papa Caturnya dilempar. Oh, game Bukan over. di skakmat, tapi Game langsung over. diselesaikan dengan sangat cepat. Bubar, langsung bubar. Bubar, udah gak ada lanjutan gamenya lagi tadi. Begitu sadis secara Onyx untuk memulangkan INF ke arah lobby. Dan ini dia Daisy yang di game-game sebelumnya masih belum terlalu aktif. Aktif untuk menembak Burj Khalifa Bigetron. Menembak Burj Khalifa Mute namun masih belum ada damage yang terlalu besar diberikan Burj Khalifa Mute. Mute masih bisa bertahan dari percobaan itu lumayan. 50% HP dari Mute pun hilang. Iya, mereka bakal bertahan dengan sangat hati-hati karena lihat di area circle ada pembagian terrain yang cukup ekstrim. Ada bagian low ground yang diisi oleh tim Bigetron, ada juga perumahan yang diisi oleh tim Onyx dan juga ada high ground yang dipegang kendali oleh tim Daisy kali ini. Yeah. Pembagian terrain ini membuat beberapa tim cukup masuk Bigetron yang harus bertempur di bagian low ground itu dia. Bigetron pun gak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka pun pulang ke arah lobby dan dipulangkan di posisi ke-10. Ya, itu posisi yang susah banget sih buat Bigetron. Mereka kepotong sama Onyx, mereka kepotong juga sama Daisy yang ada di bagian high ground. Semua angle melihat Bigetron sekarang mungkin seperti yang dirasakan sama DU juga, karena sekarang mereka bakal berpapasan dengan kuda terbang. Belakang mereka ada tim lain lagi. Ini ada three-way showdown mungkin bakal terjadi, tapi Molotov langsung direspon dengan sangat cepat, dilemparkan saja menuju ke arah pemain dari kuda terbang. Gempi terbakar, tapi masih bisa mundur ke bagian belakang tentunya sambil melihat informasi dan mencari-cari informasi yang lainnya lagi di mana DU tidak hanya fokus ke kuda terbang, tapi dia juga fokus ke arah tim lain yang ada di bagian high ground. Iya, kita bakal dilempar hampir menumbangkan main-main dari tim kuda terbang dan sekarang dari Eilish punya pilihan nih. Mau ngalok ke arah tim kuda terbang atau mau ngikut ke arah zona. Karena menurut gue harus ada orang dikorbanin Betul. juga untuk coba gatekeeping terhadap tim kuda terbang. Yes, dan ada ping juga antara Daisy dan juga Grims. Kali ini Daisy bermain dengan begitu meyakinkan. Satu peserta anggota dari Grims berhasil mereka amankan. Tinggal 2 orang lagi yang bakal mereka cari. Ada informasi dari KT yang bakal dicari. 1 cacing ketahuan. Tinggal cacing terakhir di balik sebuah pohon bakal terus di kanan dari ini. Diratakan bos. Grims dipulangkan oleh warna pink lainnya yaitu Daisy. Yap. 7 elimination. Daisy kali ini mengendalikan bagian high ground dan terus menjaga angle yang mereka miliki. Scarlet tampaknya sedikit terbuka dari posisi Daisy tapi tadi hanya ngebuka badan demi bisa menghancurkan kendaraan dengan aman. Dari tim DU, mereka enak banget sih masuk dalam area compound. Nggak usah terlalu pusing, tinggal fokus nge-defend aja. Yang gue adalah tim Onyx yang begitu open dari rumah. Betul. Dan juga kedua tim yang ada di high ground. Yes, ini Scarlet menurut gue cuma punya satu circle ini aja untuk bertahan. Kalau dia nggak bisa follow up, karena ini bakal menjadi malapetaka untuk seorang Scarlet. Karena dia tertinggal di bagian belakang, sementara Mickey sudah ada di pinggiran jalan, namun masih belum aman dari angle-nya Daisy. Aduh, circle-nya lihat ke Daisy. Yap, ini circle-nya menuju ke arah Daisy, menuju ke arah high ground dan Betul. semua lawannya harus keluar dari area pertahanan. Ini easy chicken gak sih buat Daisy? Secara posisi ya. Iya, kalau secara posisi benar, tapi mungkin lawan terberat mereka adalah tim Void. Iya. Kalau mereka ceratain Void, easy. Betul. Dan Void juga ngelok ke arah. Oh, itu granat. Dapet. Ah, itu dia. Udah gue lihat pantulannya perfect banget dari seorang Roses. Tadi langsung berhasil mendapatkan satu anggota dari tim DU. Friday tumbang begitu saja melipir ke arah mereka. Tapi sayang, Molotov dari Roses gak masuk ke bagian dalam sebuah rumah dan dia malah lebih memilih untuk memasak granatnya kembali. Tapi dari arah seorang Angel terganggu sedikit karena melihat sebuah bayang-bayang di arah high ground. Iya, pertama kali Angel bakal melakukan flank juga menuju sisi belakang dari tim Daisy. Daisy belum ketahuan posisinya, Cubes pun di posisi 6, misalkan 5 tim yang bertahan dan juga 14 player yang masih remaining di zona kita yang ke-7 OTW 8. Ya betul, sementara DU satu persatu anggota mereka bakal dipulangkan ke arah lobby. Friday juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini dia esek-esek manja dari seorang Angel mendekat menuju ke arah Daisy. Perlahan-pelahan pasti smoke sudah mulai terpop up dan belum ada genderang perang antara Point dan juga Daisy. Semuanya masih bersabar. Tapi oh Mickey, dia lewat, dia naik dan selamat. How can? Dia berhasil mendekat namun akhirnya tertangkap juga oleh seorang Roses. Pengamatan dan detail dari seorang Roses. Tapi ini dia Caroline semakin mendekat menuju ke arah seorang pemain dari Daisy. Lemparan granat. Oh, granat! Betul dari arah sebelah kanan. Kenshin melihat di mana posisi Caroline berada. Dia dipulangkan ke arah lobby namun Angel masih selamat di semak-semak. Masih selamat dan lihat apakah Scarlet pun pulang ke arah lobby. Masih ada juga tim dari Dewa United Aleta. Pertahanan Zota juga masih terlihat di sisi belakang oleh tim kuda terbang. Tentu kita bakal jadi battle yang mulai pecah. Tampaknya dari seorang Angel ketahuan yang makan poin. Kehilangan 2 pemain mereka di mana dari seorang Joyby juga tertangkap menyisakan Roses seorang diri. Bertahan kali ini Daisy tampaknya meratakan tim point dan juga tinggal misalkan Zota yang ada di luar area playzone. WWCD untuk tim Daisy. Yes, ini confirm 100% WWCD untuk Daisy di game yang keempat
Dan ini Sunhawk dikuasai dengan tempo yang begitu agresif. 12 elimination, Jan. Langsung saya. Langsung dong. Belum. Iya langsung. Ini udah Oke. kelar. tabuh tadi. Bye-bye. Snare-nya. Satu lagi. Tapi lumayan lah, Kute. Mereka 8 dapetin elim. 8 elim, hashtag 2, 20 poin masuk Ini kantong mereka. yang tadi kenapa gue bahas gitu, karena kemungkinan besarnya bakal terjadi di mana akhirnya ada tim yang situasional nggak bisa masuk ke dalam zona healing, dan itu yang dirasakan sama teman. Hashtag 2, 8 elimination, 20 total poin. Betul, karena tadi kuda terbang di bagian awal juga luar biasa fight-nya, di mana tadi kita lihat mereka meratakan